dari Dewan PKD GPIB mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. selamat tahun baru. 2021. Tuhan Yesus Berkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelumnya kami mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan penebus kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana pada pagi hari hingga malam hari ini juga kami boleh dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kami istirahat pada malam hari, kami mohon Tuhan, berilah Roh yang kudus untuk menyinari hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca renungan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 28 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puaku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita,
Aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya Allahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Demikian firman Tuhan. Dan kita membacakan renungan malam dari Sabda Bina Umat yang berperikop berawal dari dipilih. Dan ayat yang ditekankanlah adalah ayat yang 10. Berawal dari nenek moyangnya, yaitu Yehuda, yang dipilih dengan janji. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Daud didaulat oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Setelah itu, dari sekian banyak anak Daud, Tuhan memilih Salomo untuk menjadi raja Israel berikutnya menggantikan ayahnya. Bapak Ibu, Tuhan memilih atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Ia bebas memilih siapa saja yang dikehendakinya. Tidak ada yang dapat memaksa dan menuntutnya. Semua itu adalah kehendak bebas Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas seluruh ciptaannya. Bahkan, keledai pun dapat ditunjuknya untuk berbicara. Namun demikian, seseorang yang dipilih bukan berarti hanya diberikan hak istimewa. Seseorang dipilih juga karena akan diberi tanggung jawab istimewa. Daud diberikan tanggung jawab untuk menyatukan suku-suku Israel sebagai sebuah kerajaan dan mengembalikan setiap jengkal tanah perjanjian yang sebelumnya direbut oleh bangsa-bangsa asing. Sementara Salomo diberikan tanggung jawab untuk mendirikan bait suci dan memelihara hukum Tuhan di dalam kehidupan segenap umat Israel. Bapak Ibu sekalian, catatan penting yang Tuhan berikan kepada mereka yang terpilih adalah bertekun, melakukan segala perintah dan peraturannya. Jika menyimpang, maka Tuhan akan mencabut pilihannya dan tidak segan-segan untuk membuang mereka. Hal ini harus dicamkan setiap pribadi yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kita telah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk menyatakan kemuliaannya. Ibu baca, Ibu Bapak boleh membaca di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 7. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjalankan rencananya atas dunia ini. Sebab itu, kuasailah diri dalam segala hal dan lakukanlah perintahnya dengan sukacita. Jangan sampai kita menyimpang dari jalannya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang kami boleh dengar pada malam hari ini.
di mana Tuhan sudah memilih anak-anaknya. Hak Tuhan untuk memilih siapa saja, termasuk kami pribadi, lepas pribadi. Untuknya terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan di dalam sisa kehidupan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, jika kami mau beristirahat, kami mohon Tuhan Roh-Mu yang kudus menenangkan hati pikiran kami, agar kami boleh istirahat dengan tenang di malam hari ini. Dan besok kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa di sorga, dan malam hari ini boleh menjadi bagian kami. Ampuni kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.